Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rabu Saputra dari kelas 12 TKJ. Saya akan remedial KPJ tentang Cisco. Apa itu Cisco dan asal-usulnya? Menurut pengertiannya, dari segi alat, Cisco adalah peralatan yang digunakan untuk jaringan ke area luas atau dikenal dengan Wide Area Network atau WAN. Cisco router menjadi alat yang membantu informasi agar bisa diteruskan ke banyak alamat berjauh serta jaringan komputer lain. Tujuannya adalah bisa meneruskan paket dari antar jaringan LAN. Terdapat tabel dan protokol routing yang fungsinya mengatur lalu lintas data. Nantinya paket data akan diperiksa terlebih dahulu saat tiba di router, baru diteruskan ke alamat tujuan. Dari sebuah proses data yang sebaiknya dilakukan dengan cepat hingga akhirnya dapat diteruskan di sinilah Cisco router berfungsi dengan memanfaatkan CPU dan Central Processing Unit dalam memproses lalu lintas data. Dilihat dari pengertiannya, maka tanpa adanya Cisco, paket data mungkin saja tidak bisa diteruskan dengan waktu cepat. Inilah yang sering membuat jaringan lambat atau tidak sampai sama sekali. Pada tahun 1980, suami istri yang bernama Len serta Sandy Bosak bekerja pada industri visi yang berbeda. Mereka dapat kesusahan supaya visi yang bekerja di kementerian yang berbeda tersebut bisa berbicara, sehingga mereka membuat suatu gateway yang mereka tempatkan di ruang tamu. Pada tahun 1984, mereka membuat suatu produk dengan nama Cisco atau dengan C kecil, serta inilah cikal bakal dunia networking. Dikala suatu survei gateway Cisco dibuat, temuan ini sudah berubah dunia networking. Sampai ini banyak yang mengira kalau Cisco merupakan San Francisco sistem, sementara itu merupakan dua perihal yang berbeda. Serta pada tahun 1992 industri tersebut dirubah jadi Cisco System INC. Teknologi Cisco Network Operating System IOS. Cisco sudah meningkatkan teknologi dari tahun ke tahun. Cisco sudah membagikan pemecahan dari tiap permasalahan dalam perihal komunikasi serta jaringan, terus menjadi banyak produk hardware yang sudah Cisco luncurkan. Tidak hanya itu, Cisco pula membuat suatu aplikasi yang diberi nama Cisco Network Operating System ataupun biasa diucap iOS. Sediakan seluruh fitur yang diperlukan buat memaksimalkan pengoperasian jaringan. Cisco Digital Network Architecture DNA. Cisco disediakan portofolio hardware ataupun fitur keras, aplikasi ataupun lunak yang dapat bawa pelanggan ke masa baru dari jaringan. Hal ini Cisco memperkenalkan teknologi serta layanan Cisco DNA Suite Today yang spesial dirancang buat bekerja dalam suatu sistem serta memperdayakan pelanggan buat bergerak dengan kecepatan digital. Software SDACS memakai penegakan kebijakan otomatis serta segmentasi jaringan di atas satu struktur jaringan buat menyadarkan akses jaringan secara dramatis buat pengguna fitur serta perihal yang lain, melaksanakan otomatis atas aktivitas operasional tiap hari, semacam konfigurasi, penyediaan serta penindakan permasalahan ataupun troubleshooting. SDACS memangkas waktu yang diperlukan buat menyesuaikan diri dengan jaringan,
membetulkan isu resolusi dari hitungan pekan serta bulan jadi cuma dalam hitungan jam, dan kurangnya akibat dari pelanggaran keamanan. Produk Cisco. Pernah mendengar TABC subproduk? Istilah ini yang digunakan untuk mengenai produk-produk keluaran Cisco pertama kali karena produk Cisco adalah yang pertama dan hingga kini masih memimpin dunia jaringan networking. Belum ada yang menandingi Cisco, dan mereka lah perusahaan yang telah mencetak sejarah besar manusia jadi lebih mudah untuk melakukan komunikasi hingga saling mengirim data tanpa memikirkan soal waktu, tempat, hingga platform yang digunakan. Berikut inilah yang merupakan produk keluaran Cisco pertama kali. 1. AGS, yaitu Advanced Gateway Server. MGS yaitu Mid-Range Gateway Server. GGS yaitu Integrated Gateway Server. AGS Plus yaitu Advanced Gateway Server Plus. Fungsi Cisco sesuai bagian-bagiannya. 1. RAM utama pada router adalah menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, running dan sistem operasi iOS yang aktif. Menyimpan router tabel menangani cache ARV, menangani fast switching. Share menyediakan memori sementara untuk konfigurasi file, menangani paket buffer, mengelola antrian paket. Sifat RAM adalah semua data yang disimpan akan hilang ketika kehilangan sumber daya atau pada saat akan di restart. 2. NVRAM atau non-volatile RAM berguna untuk menyimpan konfigurasi startup configuration isinya akan tetapi ada walaupun router kehilangan power. Flash memory berguna untuk menyimpan iOS over system image. Memori ini bisa menyimpan berbagai versi software iOS, merupakan jenis EEPROM, Electronical Erasable Program ROM. Jadi walaupun router kehilangan power, isinya tetap ada. ROM selanjutnya berguna untuk menyimpan sistem bootstrap yang berfungsi untuk mengatur proses dan menjalankan power of TestFace dan iOS. 5. Interface merupakan komponen eksternal yang dari suatu router. Sebelum mengkonfigurasi router masing-masing, komponen tersebut harus diketahui berlebih dahulu karena komponen yang akan dikoneksikan ke router menggunakan interface yang berbeda tergantung komponennya yang akan dihubungkan. Gambar ini memperlihatkan interface standar yang dimiliki oleh router. Akademi Network Cisco dan sertifikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.